Ya, karena saya banyak teman, banyak saudara, tahu persis lah orang-orang mana yang sering bikin kerusuhan, sering bikin masalah dan sebagainya. Ini saya nggak boleh masuk. Jadi enggak. Kalau kita bicara mau apa adanya, memang sementara ini tadi saya sampaikan di muka bahwa kelihatannya tenang, kelihatannya aman, sejuk kan gitu. Tapi sebetulnya juga tidak. Gitu loh. Biar itu bisa diterima, biar itu juga apa yang saya pendam ini bisa saya keluarkan maksimal, ya saya tuangkan. Tapi kan banyak yang mungkin kata-kata pedas dari saya, mungkin cenderung saru dan sebagainya. Saya ini diblokir mungkin ke 16 kali ada. Oh gitu ya, rekor. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah obrolan yang santai serius tapi santai, yaitu tentang ternyata banyak cara ya untuk mempersatukan perbedaan di sekitar kita. Bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang mencemaskan, apalagi yang mengganggu atau bahkan mengancam kita ya. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah bersama dengan KRT Purbokusumo atau Bapak RM Achun Hadi Wijoyo ya. Langsung kita ketemu dengan beliau. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik, selamat sore Mbak. Mbak, iya. Saya copot ya? Boleh. Iya, silahkan. Saya juga harus merokok ini. Gimana Mbak? Apalagi sore-sore gini, mendung-mendung ini ya Pak Achun ya, jadi harus ngerokok. Monggo. Apa? Pak Achun, apa namanya, belakangan ini yang namanya isu atau apa ya, hal-hal yang terkait dengan persatuan atau kesatuan ya, rasa persatuan itu menjadi sangat rentan ya. Apa ada aja hal-hal yang barangkali upaya untuk apa namanya saling berkelompok, kepentingannya masing-masing. Nah, saya tertarik sudah lama sebenarnya dengan adanya komunitas Obarabir ini, Pak Achun. Nah, itu kalau dilihat dari namanya Obarabir itu kan dari bahasa Jawa ya, yang artinya warna-warni, penuh warna gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa nih, Pak, untuk komunitas Obarabir ini? Ya, jadi begini Mbak. Nama Obarabir ini kan memang sengaja saya bikin karena saya nggak mau terlibat dalam politik praktis dalam hal kepartean. Jadi warga saya atau istilahnya juga anggota saya ini terdiri dari berbagai macam bendera partai. Jadi tidak membedakan itu merah, hijau, biru, kuning dan sebagainya. Saya minta untuk berbaur, yang intinya pada tujuannya ini hanya untuk khusus pengamanan Jogja, membuat Jogja ini aman, nyaman, dan adem. Itu saja. Jadi tidak ada unsur-unsur lain, dan ini ternyata disambut baik oleh warga masyarakat Yogyakarta, juga warga dari partai-partai yang saya himpun ini. Jadi sekali lagi jangan disalah-tafsirkan bahwa saya punya tujuan pribadi sendiri, tidak ada. Intinya hanya khusus untuk membuat suasana Jogja ini aman, adem, dan juga pariwisata yang selama ini juga pernah terjadi ada rasa ketakutan dengan adanya klitih dan sebagainya. Ini kami peduli sekali, dan sudah beberapa kali kami kerjasama, walaupun tidak diminta, kami juga ikut membantu pengamanan dalam hal klitih ini. Gitu ya. Jadi malah justru warna-warna bendera yang lain ada di sini ya Pak ya? Oh gitu ya.
Nah, kemudian itu yang menginisiasi Pak Acun sendiri ya, dari awalnya memang ide dari Pak Acun sendiri? Iya, ide saya sendiri. Jadi saya memang dari dulu Mbak, saya apa istilahnya pernah saya punya KTA salah satu partai tertentu. Tapi setelah saya berjalannya waktu, saya di partai ini malah justru menjauhkan teman, saudara dan yang lain-lain. Jadi saya ini banyak teman gitu loh. Jadi setelah saya memakai bendera tertentu, teman-teman saya yang lain ini malah menghindar. Oh gitu. Kadang-kadang malah sungkan mau ngomong. Makanya saya keluar dari partai tersebut dan saya tetap misalnya intent untuk masalah-masalah yang kaitannya dengan Jogja. Makanya saya bentuk agar semua teman dan saudara-saudara saya ini bisa berkumpul dari satu. Ya, malah itu lebih, yang mana seperti itu. lebih nyaman apa namanya lepas dari bendera itu ya, Pak? Iya. Dan kalau di kantor saya ada itu benderanya juga merah, kuning, hijau, biru ada semua. Oh ya, seperti yang di kaos Pak Acun yang diagem Bapak ini ya. Gitu. Nah kalau ini apa namanya sepeda-sepeda ini apa Pak? Ini komunitas yang baru saya ikuti, kebetulan teman-teman juga ada merah, kuning, hijau di situ juga. Sepedanya juga nih Ubarabir. Ubarabir, itu ada merah, ada hijau, ada kuning. Yang biru belum selesai, itu masih di bengkel. Nah terus kegiatan dari Ubarabir ini apa nih Pak Acun? Ya untuk sementara waktu, ini kan sebetulnya untuk Jogja ini kan dilihat dari apa istilahnya berita-berita yang sumir dan sebagainya, ini kan kelihatannya kan tenang, ayem gitu ya. Tapi karena saya ini hidup di jalan, saya juga hidup di luar, karena memang saya dari kecil ini dididik dan memang berjalan sendiri di jalanan. Saya membaca situasi Jogja ini sudah mulai agak anget-anget. Oh iya. Jadi ada anget-anget yang mungkin ya, dengan adanya perseteruan dari dampak-dampak dari Pilpres yang akan datang dan sebagainya. Ini saya kemarin mengumpulkan teman-teman dengan tujuan bahwa Jogja jangan sampai diobok-obok. Itu jadi teman-teman warga saya, warga masyarakat Jogja ini jangan sampai apa ya istilahnya kemasukan omongan-omongan, berita-berita hoak atau dan sebagainya dan terpengaruh ke hal-hal tertentu yang sifatnya negatif. Ini yang saya tujukan seperti itu. Iya, terus apa istilahnya mensosialisasikan atau mengedukasi dari apa teman-teman di komunitas ini bagaimana Pak supaya apa istilahnya menjaga hal-hal yang dimaksud Bapak tadi. Karena kan otomatis anggotanya ini kan dari berbagai macam kalangan ya Pak ya. Iya. Mereka juga berteman dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi saya begini Mbak, saya memang mempunyai syarat kepada teman-teman ya. Satu, kalau pas ada acara saya jangan minum, ya jangan ada yang minum. Kedua, saya tidak menghendaki ada anggota yang punya reputasi konflik. Jadi kan ada A, B, C, D untuk Jogja ini kan saya tahu mana yang punya konflik, mana yang punya masalah, banyak masalah dan sebagainya. Ini saya tidak menghendaki itu masuk. Oh gitu ya. Karena saya juga karena saya banyak teman, banyak saudara, tahu persis lah orang-orang mana yang sering bikin kerusuhan, sering bikin masalah dan sebagainya. Ini saya nggak boleh masuk. Jadi teman-teman yang masih istilahnya masih putih, terkontaminasi dengan mereka kan malah kasihan. Gitu. Ya. Jadi memang ada kriteria khusus untuk masuk ke komunitas ini ya Pak ya. Tapi justru saya sudah hampir 6 tahun ini kan diangkat jadi bapaknya orang Papua. Oh gitu. Ya, jadi teman-teman Papua ini kalau ada apa-apa ya soundingnya ke saya untuk aparat dan sebagainya. Tapi saya tidak menghendaki dan tidak punya tujuan untuk mencampuri urusan politiknya Papua. Saya hanya meminta pada mereka bahwa jangan bikin kekacauan di kota Yogyakarta. Kalau memang tujuannya studi, ya studinya diutamakan. Kalau yang namanya politik itu bukan kewenangan saya. Iya. Tapi yang penting jangan bikin
gaduh, bikin kisruh ya. Jangan bikin gaduh. Dan sementara ini kan tidak seperti tahun-tahun yang lalu kan. Kita dengar Papua sering begini, sering begini. Sekarang kan sudah enggak. Jadi pendekatan saya bukan dengan pendekatan pakai uang, enggak. Saya pendekatan pribadi. Saya istilahnya yang masuk ke hati nurani mereka, misalnya ada yang sakit, saya jenguk, ada yang bermasalah dalam studi, masalah SPP, saya bantu ngomong sama rektor dan sebagainya. Oh gitu, iya. Nah, yang belum lama ini teman-teman dari keluarga John K, terus dari teman-teman Kalimantan, Ambon, NTT juga pada ikut berkumpul di sini. Jadi saya mohonkan mereka ini monggo kalau memang mau cari uang di Jogja ya cari uang, tapi jangan cari keributan gitu. Misalnya ada yang kegiatannya menjadi debt collector dan sebagainya. Ya saya mohonkan dengan bahasa saya pada intinya Bapak, monggo mau jadi debt collector silahkan kalau memang itu profesi, tapi tidak perlu dengan kekerasan. Gitu. Jadi capek Pak, istilahnya kalau ngurusi orang-orang kayak gitu tidak diberikan saran atau jangan ya ribut saya tiap malam. Tapi ternyata apa yang saya sampaikan ini banyak diterima oleh teman-teman dan kebetulan juga ya kayak Mbak ini dengan mungkin tertarik saya di medsos, di Facebook saya ngomong ceplas-ceplas memang jadi wanci Mbak. Ini udah memang tipe saya tipe kerja itu. Pak Acun tadi ya Bapak Papua istilahnya ya? Bapak angkatnya orang Papua. Bapak angkat orang Papua untuk di Jogja atau di Jogja ini ya? Jogja gitu. Mungkin sedikit ya Pak. Memang yang disampaikan Pak Acun tadi bahwa waktu itu sih memang sering kita dengar bahwa ini bukan sara ya sekali lagi bahwa kalau urusan dengan Papua itu agak susah gitu ya Pak ya. Waktu itu jadi mending menghindar saja gitu. Walaupun belakangan ini sudah tidak pernah terdengar lagi ya. Nah itu pendekatan tadi yang Bapak katakan adalah pendekatan secara pribadi dan sebagainya, mencoba untuk menyelami apa yang menjadi kesulitan gitu kan. Nah itu tapi bisa ya diajak diskusi sebenarnya Pak? Bisa. Ya? Saudara-saudara saya dari Papua ini kan juga manusia, juga bisa berpikir, juga bisa punya adat istiadat. Jadi saya memakai program pada mereka bahwa mereka waktu itu seperti itu kan kayak orang lepas, nggak ada yang istilahnya nggak ada induknya, dikeluaruni dan tidak ada yang menyambut. Nah kalau dengan saya kan saya sambut, terus saya perkenalkan budaya Jogja, saya ajak masuk keraton, di situ di keraton disejarahkan mengenai berdirinya keraton Yogyakarta dan sebagainya. Jadi mereka ini juga mengenal adat istiadat kita, gitu loh. Nah selama ini kan mereka dilepas ya. Dilepas, nggak ada yang ngarahkan. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau Papua ini syarat dengan nuansa politik, dipelintir gitu kan sebetulnya teman-teman Papua ini kasihan, gitu loh. Nah makanya dengan pendekatan saya secara kekeluargaan, saya sudah 6 kali menyelenggarakan lomba sepak bola untuk 28 kabupaten di Papua, di Babarsari itu sudah 6 kali. Saya dengan keluarga saya, dengan cucu saya berbaur dengan orang-orang Papua yang punya anak, punya adik-adik sini kita berbaur. Ini mereka ini kan ya mungkin merasa di wongke ya Mbak, kalau orang Jawa bilang di wongke, disambut baik gitu. Jangan mereka dimusuhi, gitu loh. Dan ini kalau bicara masalah sara, maaf loh, saudara-saudara saya dari Papua ini juga ada yang Muslim, gitu loh. Makanya saya coba mengangkat bahwa jangan hanya negatifnya teman-teman Papua saja yang diangkat. Nah, pas saya berangkat haji waktu itu umroh, salah satu yang mengumandangkan bacaan Quran ini asli dari Papua. Malah dari Papua. Nah, dan di situ ada Cak Nun juga hadir gitu. Cak Nun jadi kaget, loh kok ada orang seperti ini di Jogja, di Papua ada orang yang bisa baca Quran. Ini suatu wujud bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saudara-saudara kita di Papua ini tidak semuanya negatif, gitu loh. Memang ada seantero orang yang mungkin sulit kita ajak komunikasi, ya monggo
silakan aja dengan apa pribadinya masing-masing. Tapi di sini saya minta sekali lagi bahwa mereka itu ada tamunya warga Jogja, perlu kita sambut, kita uwongke, dikaroke seperti itu, jangan dimusuhi. Nah, sementaranya waktu itu kan terjadi miss mungkin ya dari pemerintah daerah Yogyakarta, mungkin dari pihak aparat juga langsung mengultimatum bahwa Papua selalu bikin ribut. Saya tunjukkan di Jogja enggak. Nah, kalau masalah demo Papua itu kan di negara Indonesia sendiri ini kan tidak ada larangan untuk demo. Iya itu. Asal di situ ada aturannya, tidak arogan, tidak istilahnya itu memprovokasi untuk merdeka dan sebagainya. Nah, kalau hal seperti itu di luar kewenangan saya, itu sudah murni dari teman-teman Papua sendiri bahwa itu hak mereka. Silakan memberikan aspirasi, menyampaikan aspirasinya atau melontarkan apa yang terjadi ketidakpuasan di situ, di sini. Tapi jangan bawa konflik di sana dibawa ke sini. Itu harapannya seperti itu. Iya. Dan ada aturan-aturannya tadi ya Pak Acun ya. Bicara tentang Jogja nih Pak Acun, kan Jogja ini termasuk yang sangat heterogen ya. Tadi juga ada orang dari Papua dan sebagainya. Pokoknya banyak lah Indonesia mini di sini. Dan sejauh ini tampaknya terkondisikan, tampaknya sih ya. Oke-oke aja gitu Pak dengan berbagai keragaman ini. Menurut Pak Acun sendiri, apakah memang seperti itu? Ya. Kalau kita bicara mau apa adanya memang sementara ini tadi saya sampaikan di muka bahwa kelihatannya tenang, kelihatannya aman, sejuk kan gitu. Tapi sebetulnya juga tidak. Jadi gejolak-gejolak letupan-letupan ini karena saya banyak teman, saya banyak saudara, saya banyak hidup di dunia malam. Saya bisa minimal mendengarkan bahwa kok kayaknya Jogja begini ya, kok kayaknya Jogja begitu. Nah, makanya kemarin saya langsung silaturahmi warga Jogja untuk Obarabir, ya karena saya sudah untuk menyikapi yang saya sendiri sudah merasakan, gitu loh. Itu biasanya isu tentang apa itu Pak? Maksudnya tentang yang membuat barangkali keresahan ya di beberapa kalangan saya tertentu. boleh ngomong? Boleh sekali Pak. Jadi mungkin di medsos saya ya, kayaknya saya ini anti kadrun, misalnya. Ini enggak benar Mbak, ini enggak benar, semuanya itu teman, semuanya itu saudara. Cuma yang ya orang kan tidak bisa saya paksa punya pemikiran, punya hati seperti saya kan gitu. Tapi minimal saya melawan itu bukan arti saya melawan dia untuk membenci, enggak. Cuma kadang-kadang saya ini bertolak belakang dengan hati nurani saya ini, misalnya sekarang, Jokowi menang kemarin. Ya seharusnya menurut saya loh ya, ya sudah memang menang Pak Jokowi, ya harusnya kan kita dukung. Gitu. Yang namanya oposisi itu tidak serta-merta langsung apapun kinerjanya Pak Jokowi ditabrak, dunek-unek, wah saking negatifnya lah dengan bahasa mereka. Maksud saya itu ya sudahlah legowo, karena sudah kalah. Ya, yang kemarin jago-jagonya udah kalah. Nah nanti kan tinggal berapa tahun lagi, atau 2 tahun mungkin. Nah saatnya monggo jagonya mereka yang selama ini dengan teman-teman kader ini, dimenangkan, silakan. Dan itu nanti hasilnya bagaimana, semua orang harus menghormati. Ya, yang selama ini saya sampaikan kan kadang-kadang orang salah persepsi. Nah misalnya saja, saya dekat sama Mas Ganjar Pranowo, dekat sekali ya sama Mas Ganjar Pranowo. Dan saya juga dekat sekali dengan Pak Anies Baswedan, gitu. Nah, di situ kan menandakan bahwa saya ini tidak mengkelompokkan diri, gitu loh. Tidak mengkelompokkan diri. Semuanya kenal sama saya. Ya monggo nanti yang mau jago, kan saya sendiri punya pilihan, Mbak sendiri juga punya pilihan, kan saling menghormati. Jangan terus sudah kalah, sudah beberapa tahun, wah yang namanya ini yang baru santer-santernya ini masalah dukun ini di Mandalika ini. Ini kan dibully entek-entekan Mbak, seperti itu. Nah, yang namanya pawang hujan itu dari nenek moyang saya, itu sudah ada. Gitu. Dan doa-doa kita minta pada Tuhan itu dengan Quran atau ayat Quran pun ada. Gitu loh. Jangan langsung didramatisir bahwa wah
main dukun ini seperti ini. Tidak perlulah seperti itu gitu loh. Nah, ini kan kayak Mandalika ini kan kerjanya pemerintah sekarang. Patut kita hargai, patut kita dukung. Jangan dicari kesalahan-kesalahannya, dijelek-jelekan kesalahan-kesalahannya terus gitu loh. Maksud saya itu. Tapi kan ini unek-unek saya, tidak bisa kan teman-teman yang saya sampaikan di medsos saya ini kan harus saya paksa sama dengan saya kan tidak. Tapi minimal ada yang mengingatkan gitu loh Mbak. Tujuan saya itu. Ada yang ngiling supaya nggak keterusan gitu ya Pak ya. Oh iya. Saya memang sih tertarik beberapa ngelihat di akun sosmed Pak Acun tuh gaya menyampaikan aspirasinya itu saya senang karena belak-belakan, jujur, to the point, dan kalau perlu ya keras gitu ya Pak ya. Nah itu memang stylenya Pak Acun seperti itu ya, langsung tas-tos gitu Pak. Saya menganggap boten ya, karena saya memang kebiasaan seperti itu gitu. Dan maaf loh Mbak, saya pakai celana pendek nyambut Mbak ini kan. Bapak santai ini. Saya ini jarang pakai pakaian yang begini harus batikan dan sebagainya. Resmi. Apa none gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman medsos itu menganggap saya seperti itu, memang sehari-hari saya juga seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi sesuai dengan keseharian dari Pak Acun memang seperti itulah adanya Jadi misalnya tadi kembali ke masalah keamanan Jogja untuk teman-teman Papua. Terus ada yang punya kepentingan, punya tugas, harus begini. Saya punya patokan sendiri, saya punya prinsip sendiri, saya punya cara sendiri. Jangan saya diatur, karena saya sudah menemukan jalan yang menurut saya itu baik untuk kepentingan Jogja itu saja. Jadi jangan coba-coba ada yang mengintervensi saya untuk mendikte. Saya nggak mau. Tuh ya. Ada istilahnya ada komitmen dari Pak Acun sendiri yang Pak Acun punya tahu caranya sendiri ya, harus bagaimana ya. Oke. Pernah juga katanya akunnya sempat diblokir apa ya Pak ya? Sering, makanya kan akun saya ada 8. Oh gitu? Jadi karena saya ini orangnya Mbak, jadi lihat sesuatu yang mungkin harus saya tuangkan dalam bentuk di medsos itu. Ini kadang-kadang mungkin menurut orang mungkin keras, cenderung saru, kasar gitu ya. Tapi itu bahasa yang mungkin teman-teman saya dan mungkin Mbak sendiri ini kan ada ketertarikan untuk seperti platform saya seperti ini gitu. Jadi saya nggak mikir itu untuk segala sesuatu yang buruk gitu loh. Biar itu bisa diterima, biar itu juga apa yang saya pendam ini bisa saya keluarkan maksimal ya saya tuangkan. Tapi kan banyak yang mungkin kata-kata pedas dari saya, mungkin cenderung saru dan sebagainya. Saya ini diblokir mungkin ke 16 kali ada. Oh gitu ya, rekor. Tapi istilahnya nanti bikin akun baru lagi gitu ya Pak ya. Dan HP saya ini ada 8 Mbak. Oh gitu. Jadi yang di HP ini diblokir, saya ganti. Karena kan saya sebetulnya gaptek. Gaptek. Aduh diblokir 3 bulan, nih gimana nggak bisa ngomong ini. Beli HP nomor baru. Saya suruh teman saya untuk bikin akun saya yang baru. Terus itu. Begitu ini 3 bulan ini sudah bisa on lagi. Nah ini jadi 2. Nah habis itu ini diblokir lagi, diblokir bareng-bareng. Oh gitu. Nah, beli lagi. Iya. Jadi istilahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya mungkin cuma 2 sekarang akun saya. Oh gitu ya. Jadi ada yang saya paling tidak suka itu ada messenger masuk. Nah privasi saya terganggu. Iya. Jadi kadang-kadang saya sampaikan di posting di akun saya bahwa mohon maaf ya tidak bisa nerima messenger dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya negatif. Oh gitu. Ujungnya negatif seperti misalnya ada sok-soknya cewek pengen kenalan gini-gini tahu-tahu waria dan sebagainya. Ini kan menyita waktu ya Pak ya, sesuatu yang istilahnya nggak penting banget gitu. Ya. Jadi memang banyak yang salah paham lah dengan saya, dengan karakter saya. Tapi teman-teman saya yang sudah lama kenal saya
itu sudah dianggap itu biasa. Iya, itu apa adanya, dan tidak ada apa namanya Pak, istilahnya nothing tulus ya, tidak ada apa ya kepentingan apapun dengan seperti misalnya itu. Masalah saya dengan kasus dalam, gitu. Kok saya menganggap ada yang lucu atau ada yang kurang pas untuk saya ya, ya saya tuangkan dalam kritik, gitu. Misalnya kemarin beliau mengatakan bahwa sekolah ditutup, PTM itu, PPKN ini ditutup, terus pariwisata kok dibiarkan buka dan sebagainya. Ini kan tidak ada keseimbangan. Nah, saya kan jarang berdialog sama beliau. Nah, dengan adanya medsos ini, saya anggap nanti saya akan bisa berdialog dengan Sodalem. Apa toh kerjanya Sodalem itu apa? Tapi kalau dalam masalah yang namanya saya dengan Sodalem itu oposisi, mungkin dalam satu hal ya. Tapi saya kan harus menghormati beliau. Beliau kakak saya, beliau juga raja saya, gubernur saya. Kan saya sangat menghargai. Tapi saya mewakili sebetulnya, saya mewakili warga masyarakat Jogja umumnya yang kemungkinan belum tahu tuh kerjanya Sodalem itu bagaimana dan bagaimana. Akhirnya saya sampaikan di medsos saya. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan itu banyak yang terwakili, gitu loh. Dari warga masyarakat itu ada yang takut ngomong, ada yang sungkan. Kalau saya kan, lah monggo lah, saya tidak punya motivasi apa-apa, saya tidak ada mencemarkan nama baiknya Sodalem, tapi kami warga masyarakat pengen tahu Pak Sodalem itu memberikan kebijakan seperti ini, gitu loh Mbak. Itu, dan itu ada yang terwakili ya, dari jelas para warga. Ada pro kontra pasti jelas, itu saya sadar itu. Memang Pak Acun itu juga termasuk apa namanya profil yang cukup kontroversi juga ya. Nah itu Bapak nyaman-nyaman aja ya tapi ya? Nyaman, ya nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya saya sering dikabarkan buruk ya saya terima. Saya juga seperti ini. Apa sih yang dipegang Bapak untuk apa namanya selama ini gitu yang saya diugemi? Pokoknya intinya saya di garis saya, ya di garis saya lurus saja. Saya tidak pernah merugikan orang, saya tidak pernah memuji orang. Kalau orang mau memuji saya, benci dengan saya itu risiko. Jadi pro kontra kan masih ada. Misalnya sekarang lagi masalah yang tadi PPKM, ini masalah penempatan PKL yang di Malioboro. Seperti ini kan banyak masyarakat yang tidak tahu itu apa maksud yang Sodalem. Harus hari ini harus pindah dan sebagainya. Nah, Sodalem itu sudah punya wawasan, punya ngengrengan tujuan agar Malioboro itu bersih. Lah kalau sekarang yang namanya orang pedagang itu kan berpindah kan memerlukan proses, gitu. Nah, layaknya pedagang-pedagang sekarang ini untuk kembali ke nol lagi nggak mau. Maunya kan istilahnya, aku ya kudu dodol lagi kudu payu ning kono. Tapi kan melalui proses. Nah, di tempat yang baru ini. Dan di situ kan Sodalem juga sudah memikirkan bagaimana nanti PKL ini ditempatkan. Nah sekarang kalau misalnya yang terdaftar saja katakanlah PKL itu 600, gitu. Begitu ada disediakan tempat, ternyata ada 2000. Nah siapa yang salah di sini kan gitu toh. Nah ini warga masyarakat ini juga harus tahu bahwa Sodalem sendiri ini juga berpikir tidak mungkin pemerintah ini mensengsarakan rakyat itu betul mungkin kan seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah negatif dengan Sodalem masih suaranya jelek, rembet-rembet yang lain-lain. Nah ini saya dengan medsos saya ini bertujuan bahwa ada sinergi gitu loh Mbak. Jadi kiranya informasi langsung dari kita dan saya mewakili teman-teman PKL yang sudah ada dan sebagainya itu terjadi seperti itu. Tujuan saya itu. Tapi kebanyakan kan
banyak yang nggak tahu gitu loh. Ini kok mau musuh ini. Enggak, saya nggak mau musuh kalau dalam. Iya. Apa namanya, kalau misalnya dikaji lebih dalam lagi kan maksudnya itu semuanya untuk kebaikan ya Pak ya? Iya. Cuma masing-masing punya cara sendiri-sendiri gitu ya. Dan maaf loh Mbak, saya seperti misalnya mengumpulkan teman-teman juga membawai teman-teman Papua. Saya nggak punya istilahnya itu dengan uang loh. Nggak ada. Nggak pakai itu. Jadi saya cuma memotivasi. Kalau misalnya ada serombongan orang ini yang sudah bekerja di jalanan dan sebagainya, saya berusaha untuk nampung mereka untuk diberikan pekerjaan. Cuma itu aja. Jadi saya nggak bisa terus modal-modalnya, udah kamu ikut saya ini pakai uang, kamu tak gaji sekian. Itu nggak ada yang seperti itu ya. Jadi saya kan banyak kolega-kolega ya, saya titipkan ke sana, saya punya proyek, nyambut gawe bareng. Istilahnya iki ono telo, yo pangan bareng, ono roti pangan bareng, jangan cuma maunya roti terus, terusnya nggak mau makan kan gitu. Iya. Termasuk yang tadi ya Pak, misalnya yang kuliah, kebetulan uang SPP-nya mengalami kesulitan, dibantu untuk nego ke pihak kampus gitu ya. Iya, jadi kayak kemarin belum lama teman-teman Papua ada yang nyegel kirimannya ditahan oleh kantor pos dari anggota kita minta tolong saya dengan bahasa saya baik kok. Mas tolong pulang, Anda salah kok seperti itu. Besok tak bantu untuk menyampaikan hal seperti itu, tak bantu, tak carikan jalan. Akhirnya mereka buka gemboknya itu, buka pulang, besok saya arahkan. Ya berarti ya, dengan pendekatan itu mereka mau juga ya Pak ya, istilahnya kalau mereka salah ya bilang kalau Anda salah. Mungkin, gitu ya. Kalau saya kan, kalau salah ya ngomong salah ke mereka gitu loh. Iya. Saya sangat menghormati teman-teman Papua itu karena apa? Dengan saya enak dan mereka juga berani menyampaikan unek-uneknya ke saya ada gitu loh. Dan saya nyata beberapa kali saya bisa menyelesaikan masalah-masalah dia yang di Jogja. Iya. Oke, Pak Acun, gimana sih rasanya jadi keluarga kerajaan atau keturunan raja, itu rasanya seperti apa sih? Pengen tahu. Maaf ya Mbak, saya mungkin lain dari yang lain ya. Lainnya gimana Pak Acun? Jadi saya itu kalau dipanggil orang Doro atau Gusti atau apa di luar itu malah malu Mbak. Oh gitu, tapi kan semua orang hampir semuanya manggilnya Doro Acun. Saya merasakan ada rem untuk saya. Jadi misalnya begini, ini contoh saja ini terjadi. Saya di warung sate SGTK itu tahu saya itu Doro, gitu. Terus saya kebetulan saya lapar di situ, saya masuk langsung dia nyambut. Mungkin Doro, anu sakit nopo. Itu langsung saya ancam. Kowe ngundang aku Doro meneh, aku rap jajan gitu. Karena apa? Kenapa Pak? Karena itu kan mereka murni ingin menyebut itu. Betul. Cuma kalau saya kan pendapat saya begini, saya ini orang biasa Mbak, gitu. Saya juga lapar. Kalau saya misalnya terus mau nambah nasi, yang sudah ada di situ, tahu ada yang manggil saya Doro kan, wah Doro kok bladok, malah sini loh Mbak. Oh gitu ya. Udah apa aja, Pak, Pak Mas, Pak Dek, Pak Om, silakan aja. Dan ini teman-teman saya di lingkungan saya tahu semua. Gitu. Jadi maaf loh Mbak, ya bukan saya mengecilkan saya lain dengan yang lain. Karena di sini saya dari kecil memang saya mungkin dari 5 bersaudara saya kan bungsu ya. Dari 4 bersaudara ini 5 bersaudara ini mungkin saya yang sering berbaur dengan masyarakat biasa tidak memilih-milih saya siapa, teman saya siapa. Mbak bisa nanya di stasiun. Di situ ada bentor, ada supir taksi, ada supir becak, tanya nama saya, kenal semua. Semuanya, nggak ada yang nggak kenal Doro Acun ya? Itu teman-teman saya herannya di situ karena memang saya berbaur sama mereka dan maaf loh, bukan saya nomor 1 enggak. Intinya saya malah itu jiwanya penolong, itu jiwa begini-begini. Saya itu enggak pernah kok istilah nolong itu saya baru-baru, gitu loh. Tapi kalau istilahnya sekarang ada orang yang
yang nangis-nangis, yang sambat-sambat dengan saya ingin begini, dia terpuruk gini-gini. Monggo nek jenengan badhe usaha malih kula rincangi. Saya punya kolega itu, Anda mau apa? Tapi kalau terus pure bantuan memang saya sinterklas. Gitu. Ya kan harus juga kerja gitu loh. Itu yang saya. Tapi kenapa sih Bapak memilih apa namanya istilahnya berbaur dengan rakyat lah istilahnya gitu? Saya lebih suka, Mbak. Gitu. Saya lebih suka dan untuk tatanan-tatanan keraton ini kayaknya nggak layak itu saya. Kenapa tidak layak, Pak? Ribet ya, Mbak. Oh gitu. Ribet. Jadi saya dalam hal tertentu saya abdi dalam. Saya abdi dalam. Saya abdi yang dalam. Keraton gitu. Jadi hanya hal tertentu saya pakai pakai kain. Kalau itu upacara sakral, misalnya ada tinggalan dalam, hall AB 9 atau tinggalan dalam jumenengan yang atau dalam ke 10 atau labuhan baru saya pakai itu. Iya, event-event khusus ya, Pak ya. Kalau ada tamu-tamu negara mending saya ngumpet. Gitu ya, acara-acara tertentu aja. Mungkin terakhir apa namanya yang ingin disampaikan Pak Acun kepada masyarakat Jogja atau siapapun gitu apa namanya terkait mungkin apapun lah. Ya, saya hanya menginginkan satu kok Mbak, Jogja ini aman dari tadi saya sampaikan, aman, nyaman, adem. Jadi warga Jogja sendiri keluar rumah juga apa istilahnya enggak takut. Terus pariwisata juga datang ke Jogja juga tidak khawatir. Itu saja saya itu. Jadi maaf ya untuk yang mau mengacungkan Jogja, saya musuhnya. Itu saya. Jadi jangan sampai dari pihak manapun mempengaruhi saya untuk agar Jogja ini memanas. Saya tetap harus Jogja adem. Jadi biar untuk klarifikasi bahwa saya bukan provokator, saya bukan tukang ini, enggak, sama sekali bukan. Orang yang tidak suka dengan saya, itu yang tidak suka kenyamanan Jogja. Satu itu. Iya. Pokoknya yang menginginkan Jogja itu apa namanya mau ribut atau apa nanti pokoknya ketemu sama Pak Acun dulu ya. Saya sudah ikrarkan, saya nggak takut toh Mbak. Iya. Tidak takut dengan siapapun. Saya punya Tuhan. Lurus. Tapi harapannya Jogja tetap aman ya, Pak Acun ya. Baik Pak Acun, terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa ketemu pada kesempatan hari ini. Pokoknya terus memberikan inspirasi, terus semangat bersama komunitas Obar Abir dan semuanya juga ya Pak ya. Terima kasih banyak, Matur Nuwun. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, Matur Nuwun. Oke, friend, menarik sekali ngobrol saya tadi dengan Bapak RM Acun Hadiwijoyo. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pencerahan dan juga banyak inspirasi untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.